Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, memang ya begitulah ya. Jadi kadang-kadang ya begitu, maksudnya orang itu ingin ya apa ya, jadi ingin betul kayak untuk mendekat sekali kepada Allah itu begitu ya. Sampai-sampai lalu malah ya macam-macam, sehingga dikatakan ya dikatakan begini, semua yang ada di dunia ini Allah. Sebab apa? Sebab tanpa Allah semua ini tidak ada, ini ada, ini begitu ya. Jadi lalu gimana? Ya pokoknya bumi, langit, laut, semua itu ada Allah. Nah ini mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah midanget bahwa ada toh dikatakan bahwa semua itu ada rohnya, begitu itu ada ya. Tapi nah inilah yang berlebih-lebihan begitu. Di dalam Al-Quran memang begitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, gitu. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan yang ada. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu yang menciptakan semua ini. Jadi memang kalau Islam begitulah ya, memberikan tuntunan bahwa ada khalik, yaitu yang menciptakan, ada makhluk yang diciptakan. Oleh karena itu sampai ada orang mengatakan begini, kalau orang sudah terlanjur hidup di dunia, maka orang itu harus memperhatikan apa tujuan hidup di dunia. Dikatakan terlanjur, sebab apa? Mengapa kok terlanjur ya? Sebab saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kan tidak ada niat untuk hidup, tapi dihidupkan. Nah, jadi kita ini hidup bukan atas mau kita. Berkali-kali saya sudah pernah matur, saya jadi laki-laki bukan karena mau saya. Tentunya ibu-ibu jadi wanita juga bukan maunya ibu-ibu. Mungkin kalau saya ditanya, saya ingin lahir dari seorang ibu yang kaya raya, yang cantik, yang pandai, yang profesor. Tapi enggak. Saya lahir dari ibu saya yang tidak bisa bahasa Indonesia itu, yang tidak bisa menulis huruf Latin itu, dia cuma bisa mengaji. Saya dilahirkan karena ada ayah saya yang dari desa itu, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berwibawa, tapi itulah ayah saya. Siapa semua yang nah ini. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, maka
Kalau kita itu ingin tanya, sesungguhnya saya hidup ini untuk apa? Jangan ditanyakan kepada orang. Jangan ditanyakan kepada paranormal, ditanyakan kepada kiai, ditanyakan kepada pendeta, jangan. Tapi mari kita tanya kepada siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita Allah. Lah kita tanya kepada Allah, untuk apa Allah kami diciptakan ini? Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadat kepada aku. Nah, jadi kalau begitu, kita ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah untuk supaya menjadi orang yang beribadat. Oh, menjadi khalifah, iya, tapi khalifah kekasih Allah, khalifah wakil Allah, itulah orang yang harus beribadat kepada Allah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, maka Ibnu Taimiyah menyatakan di antara bentuk ibadat dan ketaatan kepada Allah ialah beramar ma'ruf, bernahi mungkar menurut kemampuannya, serta jihad fisabilillah, melawan kekufuran, melawan nifak dengan bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah sambil mohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan segala bentuk kejahatan yang ada di dunia ini. Ini ibadat dan ini namanya taat. Dihadapinya hal itu karena ada perasaan takut akan pengaruh dari perbuatan tersebut, sebagaimana halnya manusia makan adalah untuk menghilangkan kelaparan yang terjadi waktu itu, serta mempertahankan dari kelaparan yang akan datang. Dan sebagaimana berpakaian adalah untuk menahan dingin jika sudah datang waktunya dingin. Ini semuanya adalah hal yang harus kita perhitungkan. Begitulah halnya semua yang diperintahkan agama adalah untuk menolak sesuatu yang tidak baik yang bakal terjadi. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, pernah di dalam salah satu hadis dikatakan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita adwiyatan natadawa biha wa ruqan nastarqi biha wa tuqan nannaqi biha hal turaddu min qadrillahi syai'a?" Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu terhadap obat yang kami pergunakan untuk berobat? Jampi yang kami pergunakan, tameng yang kami pergunakan untuk mempertahankan diriku dari ketakutan. Apakah semuanya itu bisa menolak takdir Allah? Bagaimana itu ya Rasulullah? Saya makan, maksud saya supaya hilang lapar saya." Tapi apa jawab Rasulullah? "Hiya min qadarillah," kata Rasulullah. Itu adalah takdir Allah. Oleh karena itu, maka di dalam soal-soal yang ada hubungannya dengan tauhid itu secara yang sungguh-sungguh kita tidak boleh mengatakan saya makan pasti kenyang, saya berobat pasti sembuh. Ya itu tidak begitu. Tapi ya kalau yang mau yang betul-betul, ya itu ya
dengan makan ini biasanya gitu, karena tabiatnya itu mengenyangkan. Tapi bukan berarti pasti kenyang. Yang memastikan bukan kita, bukan nasinya. Pasti sembuh bukan obatnya. Dokter juga tidak. Sampai-sampai dokter yang artinya yang betul-betul bertauhid kepada Allah, ya paling-paling cuma ya coba-coba ini. Ya mudah-mudahan nanti Allah menyembuhkan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Memang saya mungkin saya minum Prokol atau minum Dekolkin atau minum apa ya. Tapi itu sebagai seorang muslim kita tidak yakin bahwa dengan ini pasti semua. Enggak. Ini. Jadi semua ini kalau dikembalikan pada takdir Allah, tapi bukan lalu sebaliknya, ya sudahlah semua itu takdir Allah, enggak usah makan kalau memang takdirnya kenyang ya kenyang. Bukan begitu. Enggak usah berobat kalau memang takdirnya sembuh ya sembuh. Bukan begitu. Walaupun diobati kalau takdirnya mati ya mati ya. Bukan begitu. Nah, kita seperti yang kemarin sudah saya katakan, ya marilah kita beragama dengan jangan berlebih-lebihan, tetapi juga jangan seenaknya begitu ya. Kita berbakti kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah itu Khalik, Allah itu yang menciptakan kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah. Sambil mohon kepada Allah, kita oleh Allah diberi wewenang untuk berikhtiar. Karena itu kita ikhtiar, kita berkarya, kita bekerja, kita bergerak, kita macul di sawah, ya, kita berdagang di pasar, kita mencari ikan sebagai nelayan di sungai, di lautan. Tapi semuanya itu sambil mohon pertolongan kepada Allah. Ini yang dikatakan bahwa kita sebagai makhluk, kita mesti beribadat, kita mesti taat. Nah, semuanya ini lantas kita kembalikan kepada Allah. Di dalam salah hadis disebutkan, inna du'a awal bala'a layal taqiyani faya'talijani bainas sama'i wal ard. Inna du'a wal bala, sesungguhnya doa dan bala itu akan bertemu, keduanya akan bertarung di antara langit dan bumi. Layal taqiyani faya'talijani bainas sama'i wal ard. Itu apa yang kuat doanya, apa yang kuat balanya, tapi semuanya itu ada terserah kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa itu. Kita cuma diberi wewenang berikhtiar. Nah, begitulah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi ibadat kita kepada Allah, ya begitulah. Saya disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk salat. Saya diperintah oleh Allah di dalam bulan Ramadan berpuasa. Karena saya diberi kekayaan oleh Allah, saya diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Keluarkan. Karena saya sudah mempunyai kemampuan, saya mendapat perintah dari Allah, siapa yang sudah mampu supaya pergi haji saya. Apakah pakai ONH, apakah ONH plus, apakah apa, atau bagaimana, tapi saya berangkat. Ini kenapa? Karena taat saya kepada Allah.
Ini ibadat saya kepada Allah. Ini bakti saya kepada Allah. Ya lalu kalau itu kita teruskan, saya beribadat kepada Allah untuk apa? Untuk ibadat. Saya taat kepada Allah untuk apa? Ya untuk taat. Apakah saya diberi siksa? Apakah saya diberi pahala? Apakah saya diberi rahmat? Apakah saya diberi berkah oleh Allah? Ataukah saya diberi bala, diberi cobaan oleh Allah? Terserah Allah, itu Allah. Ini kita. Jadi kita beribadat itu sungguh-sungguh, bukan karena apa-apa itu. Oleh karena itu maka sampai Rasulullah mengatakan, takutlah kamu kepada syirik yang halus, syirik yang khafi, syirik yang halus. Apa itu? Pamer. Saya sembahyang supaya dilihat oleh orang. Saya salat supaya difoto, supaya dimasukkan di koran. Saya berderma, saya memberikan dana supaya nama saya dicatat di koran, supaya masuk di mass media bahwa apa AR itu adalah seorang dermawan. Bukan begitu sebagai seorang muslim, bukan begitu. Nah ini. Jadi hakikat ibadat, hakikat taat itu betul-betul kita ini kepada Allah. Demikian keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang beribadat kepada Allah semata-mata. Semua yang dikerjakan orang mukmin itu adalah ibadat. Oleh karena itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ini tidak diperintahkan mereka itu oleh Allah kecuali supaya beribadat kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan beragamanya itu semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dipuji orang, tidak dipuji itu bukan urusan. Apakah saya nanti mendapat pangkat atau itu bukan. Apakah karena ibadat ini lalu saya dipilih jadi anggota DPR atau jadi anggota MPR atau itu tidak jadi soal. Saya makhluk Allah, saya ini ciptaan Allah, saya diciptakan oleh Allah di dunia untuk hidup. Hidup saya itu untuk ibadat kepada Allah, saya ibadat kepada Allah. Semua ini saya serahkan kepada Allah. Wah kalau begitu sukar. Enggak sukar, malah justru itu yang paling mudah. Oleh karena itu, kalau orang itu, ya, saya bisanya begini, ya sudah begini. Saya tidak bisa yang lain-lain, ya tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menuntut seseorang kecuali menurut kemampuannya. Enak sudah, hatinya ikhlas. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Dan mudah-mudahan ya saya yang menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak yang menerima, ya marilah sama-sama berusaha. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa menjadi orang yang betul-betul beribadat kepada Allah dan taat kepada Allah semata-mata. Untuk sementara sekian dulu, insyaallah besok masih bisa kita teruskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.